Perkenalkan, nama saya Umi Sari Latifah dari kelompok 3 dengan NIM 1997214014. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ahkamul khamsah. Kata ahkam dalam bahasa Arab merupakan jamak dari kata hukum dan khamsah yang artinya 5. Yang ketika digabungkan menjadi al-ahkam al-khamsah atau ahkamul khamsah, atau biasa juga disebut hukum taklifi. Hukum taklifi tersendiri yaitu ketentuan hukum yang menuntut para mukallaf atau orang yang akil balik atau orang yang dalam kacamata hukum cakap melakukan perbuatan hukum baik dalam bentuk hak, kewajiban, maupun larangan. Hukum taklifi mencangkup 5 kategori penilaian mengenai benda dan tingkah laku manusia dalam hukum Islam, yaitu jaiz, sunnah, makruh, wajib, dan juga haram. Kadar kualitasnya tak menentu, kadang naik, kadang turun. Dikatakan turun jika suatu perbuatan dikaitkan dengan makruh dan haram. Semua itu kembali lagi pada sebab-sebabnya. Kemudian hukum syara secara etimologi berarti jalan yang dilalui manusia menuju Allah. Sebagaimana yang dimaksud ialah hukum ini memiliki hubungan erat dengan perbuatan orang mukallaf yang terdiri dari tuntutan, pembolehan, dan penentuan sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Sedangkan hukum syara menurut istilah para ahli ilmu usul fikih ialah kitab syar'i yang bersangkutan dengan perbuatan orang mukallaf baik dalam bentuk tuntutan, perintah, pilihan, ataupun ketetapan. Hukum syara tersendiri itu terbagi menjadi 2, yaitu perintah Allah yang berbentuk tuntutan dan pilihan yang disebut hukum taklifi. Kemudian yang kedua, perintah Allah berbentuk ketentuan yang ditetapkan oleh Allah atau disebut hukum wade. Berbagai macam hukum taklifi selalu memandang batas kemampuan mukallaf baik tentang kesulitan ataupun kesempitan. Sedangkan hukum wade terkadang ada sebagian yang di luar batas kemampuan manusia dan juga bukan termasuk kegiatan manusia. Hukum wade berupa penjelasan hubungan atau suatu peristiwa dengan hukum taklifi. Contohnya, tergelincirnya matahari. Nah, tergelincirnya matahari itu di luar batas kemampuan manusia dan juga bukan termasuk kegiatan manusia. Namun, hubungannya dengan perbuatan manusia itu karena Allah memberikan tanda masuknya waktu sholat duhur saat tergelincirnya matahari tepat di atas kepala. Al-ahkam al-khamsah merupakan istilah yang mengacu pada sistem pengelompokan semua perilaku dan hubungan manusia sesuai dengan nilai etika mereka untuk memastikan tingkat keburukan ataupun kebaikan dalam norma-norma Islam. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklifi terbagi menjadi 7: fardu, wajib, tahrim, karohan tanzih, nazib, dan ibahah. Menurut Al-Ghazali, sebagai hukum syarat tertentu bagi perbuatan mukallaf seperti wajib, haram, mubah, sunnah, makruh, sah, fasid, batal, dan qadha. Lima hukum tersebut adalah hukum taklifi menurut para jumhur ulama atau bisa disebut dengan al-ahkamul al-khamsah. 5 hukum tersebut akan diuraikan kembali beserta pembagiannya, di antara lain wajib dengan pembagiannya. Wajib merupakan sesuatu yang harus dikerjakan. Pembagian wajib ditinjau dari segi pelaksanaannya, wajib dibagi menjadi 2, yakni wajib mutlak dan wajib muaqqad. Wajib mutlak merupakan kewajiban yang tidak ditentukan waktu pelaksanaannya. Contohnya seperti mengqodho puasa Ramadan yang tertinggal karena halangan.
Kemudian wajib muakkad merupakan kewajiban yang waktu pelaksanaannya ditentukan dan apabila dilaksanakan di luar waktu yang telah ditentukan itu tidak sah. Contohnya seperti sholat dan zakat fitrah. Kemudian wajib dari segi pelaksanaannya dibagi menjadi dua, yakni wajib ain dan wajib kifayah. Wajib ain merupakan wajib secara individu. Contohnya seperti sholat dan puasa. Sedangkan wajib kifayah merupakan kewajiban yang bersifat kelompok, yang artinya apabila ada sebagian mukallaf yang sudah melakukan kewajiban itu, maka lepaslah kewajiban itu dari mukallaf lain. Contohnya seperti sholat jenazah. Kemudian wajib dari segi tuntutannya dibagi menjadi dua, yakni wajib muayyan dan wajib mukhayyar. Wajib muayyan merupakan suatu kewajiban yang hanya mempunyai satu tuntutan, contohnya seperti membayar hutang dan membayar zakat. Sedangkan wajib mukhayyar merupakan kewajiban yang memiliki tidak hanya satu macam tuntutan, tetapi bisa 2 atau 3 tuntutan yang dipilih. Contohnya seperti pemimpin yang diperbolehkan memilih antara membebaskan tawanan atau menerima tebusan. Kemudian nab dan pembagiannya. Nab atau sunnah merupakan sebuah perintah yang boleh dilaksanakan juga boleh ditinggalkan. Pembagian nab dari segi selalu dan tidak selalunya Nabi melakukan perbuatan sunnah, yakni ada 2, sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad. Sunnah muakkad merupakan perbuatan yang sering dilakukan oleh Nabi, contohnya seperti sholat witir. Sedangkan sunnah ghairu muakkad merupakan perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi tetapi tidak selalu dikerjakan. Contohnya sholat sunnah rawatib 4 rakaat sebelum zuhur dan sebelum asar. Kemudian dari segi kemungkinan meninggalkan perbuatan dibagi menjadi 3, yakni sunnah hadyu, sunnah zaidah, dan sunnah nafal. Sunnah hadyu perbuatan yang dituntut untuk melakukannya karena begitu besar faedah yang didapat darinya dan orang yang meninggalkannya dinyatakan sesat dan tercela. Contohnya sholat hari raya. Sedangkan sunnah zaidah merupakan sunnah yang bila dilakukan oleh mukallaf dinyatakan baik tetapi bisa ditinggalkan. Yang meninggalkan tidak diberi sanksi apa-apa. Contohnya cara-cara yang biasa dilakukan oleh Nabi dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian sunnah nafal merupakan suatu perbuatan yang dituntut sebagai tambahan bagi perbuatan wajib. Contohnya sholat tahajud. Kemudian tahrim dan pembagiannya. Tahrim atau haram merupakan sebuah perintah yang berisi larangan dan harus ditinggalkan. Pembagian haram dari segi pengaruhnya terhadap hukum wad'i dibagi menjadi 2, yakni hukum zati dan hukum ghairu zati. Hukum zati bila berkaitan dengan rukun akad mengakibatkan batalnya akad tersebut. Contohnya larangan memakan babi atau bangkai dan meminum khamr. Sedangkan hukum ghairu zati bila berkaitan dengan akad tidak menyebabkan batalnya akad tersebut. Contohnya larangan jual beli dalam waktu khutbah Jumat, menjual sesuatu dengan mengandung penipuan. Kemudian dari segi pengecualian terhadap hukum larangan dibagi menjadi 2. Yang pertama, sesuatu yang terlarang secara zat adalah haram dan berdosa melakukannya. Yang dikecualikan dari hukum dosa itu hanyalah terhadap orang-orang yang melanggar larangan karena darurat, dalam arti akan merusak salah satu unsur daruri yang 5 bila tidak dilakukan. 5 hal yang harus dijaga yakni badan, keturunan, harta benda, akal, dan agama.
Contohnya, haram meminum khamr termasuk haram zat yang berdosa orang yang melakukannya karena masuk akal. Tetapi bila ia melakukannya karena memelihara jiwanya, maka boleh ia minum khamr tersebut. Kemudian selanjutnya yakni sesuatu yang dilarang karena bukan zatnya atau hanya pada hal-hal sampingan. Contohnya larangan melihat aurat yang dilakukan dokter terhadap pasiennya. Kemudian karohah atau makruh merupakan sebuah perintah yang berisi tentang larangan yang lebih baik ditinggalkan. Pembagian karohah atau makruh yakni makruh tahrim, yaitu tuntutan meninggalkan sesuatu perbuatan secara pasti tapi dalil yang menunjukkan bersifat zani. Yang kedua, makruh tanzih, yaitu pengertian makruh menurut istilah jumhur ulama. Makruh tanzih ini kebalikan dari hukum nab atau sunnah. Orang yang melanggar larangan makruh tahrim diancam dengan dosa, sedangkan orang yang melanggar larangan makruh tanzih tidak mendapat ancaman dosa. Kemudian ibahah. Ibahah atau mubah merupakan perintah yang berisi boleh memilih untuk melaksanakan atau meninggalkan. Pembagian ibahah yakni mubah yang mengikuti suruhan untuk berbuat, contohnya makan dan minum. Kedua, mubah yang mengikuti tuntutan untuk meninggalkan, contoh bermain. Yang ketiga, mubah yang tidak mengikuti sesuatu. Mubah bentuk ini dituntut juga untuk meninggalkan karena berarti ia mengikuti sesuatu yang menghabiskan waktu tanpa manfaat agama maupun dunia. Keempat, mubah yang tunduk kepada mubah itu sendiri. Keadaannya adalah sebagaimana yang tersebut di atas juga dituntut untuk meninggalkan. Dari penjelasan di atas, penjelasan bahwa wajib adalah peningkatan dari sunnah, sedangkan haram adalah peningkatan dari makruh. Dalam kenyataan, perbedaan apa yang bisa ditegakkan di pengadilan dan apa yang tidak juga dapat dilihat dari komposisi sakral al-ahkam al-khamsah, yakni wajib harus dikerjakan, sunnah dianjurkan, makruh dihindari, mubah pembolehan, dan haram larangan. Selanjutnya yaitu perbedaan ahkamul khamsah dalam fikih dan al-ahkamul khamsah dalam usul fikih. Hukum yang pertama yaitu ijab atau wajib. Menurut ulama usul fikih, contohnya dirikanlah sholat. Sedangkan hukum menurut fikihnya yaitu wajib mendirikan sholat. Jadi hukum sholat itu wajib. Yang kedua yaitu nadab atau sunnah. Menurut ulama usul fikih, contohnya buatlah perjanjian buat mereka. Hukum menurut fikihnya sunnah membuat perjanjian. Jadi hukum membuat perjanjian itu sunnah. Yang ketiga yaitu tahrim atau haram. Menurut ulama usul fikih, contohnya janganlah kamu mendekati zina. Hukum menurut fikihnya yaitu haram berbuat zina. Jadi zina itu hukumnya haram. Yang keempat yaitu karoha atau makruh. Menurut ulama usul fikih, contohnya janganlah kamu menanyakan sesuatu. Hukum menurut fikihnya makruh menanyakan sesuatu. Jadi menanyakan sesuatu itu hukumnya makruh. Yang kelima yaitu ibahah atau mubah. Menurut ulama usul fikih, contohnya tidak dosa atasmu meminang wanita dengan sindiran. Hukum menurut fikihnya boleh meminang dengan sindiran. Jadi meminang dengan sindiran itu boleh. Nah, dari penjelasan yang sudah kelompok kami sampaikan dapat disimpulkan, jadi
bagus ya. Jadi dari penjelasan kelompok kami dapat saya simpulkan yaitu al-ahkamul khamsah itu atau biasa disebut hukum taklifi, yaitu ketentuan hukum yang menuntut para mukallaf atau orang yang akil baligh atau orang yang dalam kacamata hukum cakap melakukan perbuatan hukum baik dalam bentuk hak, kewajiban maupun larangan. Hukum taklifi mencakup 5 kategori penilaian mengenai benda dan tingkah laku manusia dalam hukum Islam, yaitu jaiz, sunnah, makruh, wajib, dan haram. Bentuk hukum taklifi berupa tuntutan atau pilihan. Dari segi apa yang dituntut terbagi menjadi 2, yaitu tuntutan untuk berbuat dan tuntutan untuk meninggalkan. Sedangkan dari segi bentuk tuntutannya juga terbagi menjadi 2, yaitu tuntutan secara pasti dan tidak pasti. Adapun pilihannya kembali ke memperbuat atau meninggalkan. Sedangkan hukum wad'i terkadang ada sebagian yang di luar batas kemampuan manusia dan juga bukan termasuk kegiatan manusia. Hukum wad'i berupa penjelasan hubungan suatu peristiwa dengan hukum taklifi. Contohnya tergelincirnya matahari. Nah, tergelincirnya matahari itu di luar batas kemampuan manusia dan juga bukan termasuk kegiatan manusia. Namun hubungannya dengan perbuatan manusia itu karena Allah memberikan tanda masuknya waktu sholat zuhur saat tergelincirnya matahari tepat di atas kepala. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.